Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan keterkaitan sistem kompensasi dengan hubungan industrial. Perkenalkan, saya Aprilia Nyerawati, NIM 1861167, dan teman saya yang kedua yaitu Krisma Nurfuasi, NIM 1861135, dan yang ketiga teman saya yaitu Dentania Prismandana, NIM 1811121. Pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan bidang yang berada di persimpangan. Lebih dari 10 tahun, terdapat paradigma baru dalam hubungan industrial yang telah diterima dan menjadi perhatian menurut Gordon and Delaine 2000. Menurut mereka, berdasarkan paradigma baru tersebut, pekerjaan baru dan praktik manajemen sumber daya manusia telah menggantikan serikat pekerja dan kesepakatan bersama sebagai kekuatan inovatif kunci dalam hubungan industrial. Tujuan manajemen hubungan industrial yang pertama yaitu memperbaiki atau meningkatkan persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum prakerja dan keluarganya. Dan yang kedua yaitu tercapainya industrial yang harmonis melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi dari perusahaan dan negara. Dan yang ketiga yaitu ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga tripartit. Ciri-ciri hubungan industrial. 1. Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang kedua yaitu menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Dan yang ketiga yaitu melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Dan yang keempat yaitu setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Dan yang kelima yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. Pendekatan dalam hubungan industrial. Yang pertama, pendekatan unitaris. Yang kedua, pluralis. Yang ketiga, radikal. Sistem kompensasi dan keterkaitannya dengan hubungan industrial. Sistem kompensasi. Kompensasi merupakan kontraprestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang diberikan arti oleh tenaga kerja, atau kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Macam-macam kompensasi. 1. Kompensasi langsung, yaitu kompensasi manajemen yang seperti gaji, upah, dan intensif. Kedua, kompensasi tidak langsung, yaitu berupa tunjangan atas jaminan keamanan dan kesehatan. Tujuan manajemen kompensasi yaitu untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis sambil memastikan internal equity dan external equity. Internal equity memastikan bahwa jabatan yang lebih menantang atau orang yang mempunyai kualifikasi lebih baik dalam organisasi dibayar lebih tinggi, sedangkan external equity menjamin bahwa pekerjaan mendapat kompensasi secara adil dalam perbandingan dengan pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja. Hubungan industrial yaitu sebuah sistem hubungan atau terbentuk antara para pelaku proses produksi barang atau jasa, baik internal maupun eksternal perusahaan. Pihak-pihak yang terkait dalam hubungan ini adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang diistilahkan sebagai tripartit. Dalam proses produksi, pihak-pihak yang secara fisik sehari-hari terlibat langsung adalah pekerja dan pengusaha, sedangkan pemerintah terlibat di dalam hal-hal tertentu saja, terutama yang berkaitan dengan atau sesuai kewenangan. Fungsi utama pemerintah dalam hubungan industrial adalah
1. Mengadakan atau menyusun peraturan dan perundangan ketenagakerjaan agar hubungan antara pekerja dan pengusaha berjalan serasi dan seimbang, dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban yang adil. Di samping itu, pemerintah juga berkewajiban untuk menyelesaikan secara adil perselisihan atau konflik yang terjadi. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja maupun pengusaha. Kedua tujuan ini saling berkaitan, tidak terpisah bahkan saling mempengaruhi. Pihak-pihak yang terkait di dalam hubungan industrial. Yang pertama pemerintah, yang kedua pekerja atau buruh, yang ketiga pengusaha dan organisasi pengusaha. Contoh kasus keterkaitan sistem kompensasi dengan hubungan industrial, studi kasus PT Freeport Indonesia tentang gaji upah pekerja April 26, 2017. Latar belakang masalah ada pernyataan kuat bahwa telah terjadi distori etika dan pelanggaran kemanusiaan yang hebat di Papua. Martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi, peradaban dan kebudayaan sampai mata rantai penghidupan jelas dilanggar. Itu adalah fakta keteledoran pemerintah yang sangat berat karena selama ini bersikap underestimate kepada rakyat Papua. Gagasan yang menyatakan mendapatkan kesejahteraan dengan intensifikasi nyatanya gagal. Ironisnya, 2 kali pekerja Freeport melakukan aksi mogok kerja sejak Juli untuk menuntut hak normatifnya soal diskriminasi gaji. Namun, 2 kali pula harus beradu otot. Keuntungan ekonomi yang dibayangkan tidak seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan terus memburuk dan menuai protes akibat berbagai pelanggaran awas dan HAM.